Juri mendengar bahwa dia menculik, menganiaya, menyiksa, dan menghilangkan nyawa Winslow bersaudara dan Headless Mexican pada tahun 1928. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggi di Sana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Aku mohon maaf banget ya guys, karena malam minggu kemarin aku nggak sempat untuk upload sebuah video di YouTube channel ini karena ada beberapa kerjaan rumah dan acara yang nggak bisa aku lewatkan. Tapi aku mohon doanya ya guys, supaya kedepannya video-video aku tetap sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih atas pengertiannya. Di Selasa malam ini, aku akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa The Winfield Chicken Coop Murders yang juga dikenal sebagai Winfield Chicken Murders, adalah serangkaian penculikan dan penghilangan nyawa anak laki-laki yang terjadi di Los Angeles dan Riverside County, California antara tahun 1926 dan 1928. Penghilangan nyawa dilakukan oleh Gordon Stewart Northcott, yaitu seorang petani berusia 19 tahun yang pindah dari Kanada ke California bersama ibunya Sarah Louise Northcott serta keponakannya Sanford Clark. Dan kasus ini mendapat perhatian nasional kala itu karena salah satu korbannya adalah Walter Collins, putra dari Christine Collins yang berusia 9 tahun yang hilang pada bulan Maret 1928. Gordon yang akhirnya ditangkap saat ia mengunjungi saudaranya di Kanada pada November 1928 dan ia dinyatakan bersalah atas 3 kasus penghilangan nyawa pada tahun 1929, lalu ia dieksekusi gantung di penjara Quentin pada bulan Oktober 1930. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, shh, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Gordon Stewart Northcott lahir di Bladford, Saskatchewan, Kanada pada tanggal 9 November 1906 dan ia dibesarkan di British Columbia. Dia pindah ke Los Angeles, California bersama orang tuanya pada tahun 1924. 2 tahun kemudian, pada usia 19 tahun, Gordon meminta ayahnya untuk membeli sebidang tanah di Winfield, tempat di mana dia akan membangun sebuah peternakan dan rumah yang dibantu ayahnya yang memiliki bisnis kontraktor, serta keponakannya Sanford Clark yang berusia 11 tahun. Dengan alasan inilah, Gordon membawa Sanford dari Bladford ke Amerika Serikat. Setibanya Sanford di peternakan Winfield, Gordon mulai melakukan perbuatan tidak senonoh pada Sanford. Saat tinggal di peternakan ayamnya, Gordon menculik sejumlah anak laki-laki dan menganiaya mereka. Biasanya, setelah menganiaya mereka, dia akan mengantarkan korbannya pulang dan membiarkan mereka pergi. Namun, ada 4 diantaranya yang dihilangkan nyawanya di peternakan. Pada bulan Agustus 1928, kakak perempuan Sanford yang berusia 19 tahun bernama Jessie mengunjunginya di peternakan Winfield. Saat itu, Sanford memberitahunya bahwa ia mengkhawatirkan nyawanya. Suatu malam ketika Gordon tertidur, Jessie mengetahui dari Sanford bahwa Gordon telah menghilangkan nyawa 4 anak laki-laki di peternakannya. Begitu Jessie kembali ke Kanada seminggu kemudian, Jessie memberikan laporan ke konsul Amerika di sana tentang kejahatan yang dilakukan Gordon. Konsul Amerika segera menulis surat kepada Los Angeles Police Department atau LAPD yang berisi rincian pengaduan oleh Jessie. Karena awalnya ada kekhawatiran masalah imigrasi, LAPD kemudian menghubungi United States Immigration Service untuk mengetahui fakta terkait pengaduan tersebut. Pada tanggal 31 Agustus 1928, Inspektur United States Immigration Service Judson F. Shaw dan George W. Scalern mengunjungi peternakan Winfield tersebut. Gordon yang saat itu sedang berada di peternakannya melihat para agen yang berkendara menuju ke peternakannya. Ia langsung melarikan diri ke pepohonan yang berada di samping rumahnya. Lalu Gordon menyuruh Sanford untuk menghentikan mereka dan mengancam akan menembaknya dari pepohonan dengan menggunakan senapan jika Sanford tidak mau menurutinya. Sanford pun kemudian memilih untuk berlari dan Gordon pun akhirnya mengejar Sanford. Selama 2 jam berikutnya, saat Sanford terhenti, Gordon masih saja terus berlari. Akhirnya, ketika Sanford mengetahui bahwa para agen ini dapat melindunginya, dia memberitahu mereka bahwa Gordon telah melarikan diri. Gordon dan ibunya Louise melarikan diri ke Kanada, tetapi mereka ditangkap di dekat Vernon, British Columbia,
pada tanggal 19 September 1928. Sanford bersaksi bahwa Gordon telah menculik, menganiaya, memukuli, dan menghilangkan nyawa 3 anak laki-laki dengan bantuan ibunya dan Sanford sendiri. Sanford juga bersaksi tentang penghilangan nyawa anak laki-laki keempat, yaitu warga negara Meksiko yang kemungkinan adalah Alvin Gothea, yang kepalanya dipenggal oleh Gordon dan memaksa Sanford untuk membuangnya lalu membakarnya, kemudian dipaksa juga untuk menghancurkan tengkoraknya. Gordon menyatakan bahwa dia meninggalkan mayat tanpa kepala di pinggir jalan dekat La Puente karena dia tidak punya tempat untuk menaruhnya. Sedangkan korban lainnya dikuburkan di wilayah peternakan Winfield. Pihak berwenang menemukan 3 kuburan dangkal di peternakan, persis di tempat yang dinyatakan Sanford. Kuburan-kuburan ini tidak berisi jenazah secara utuh, melainkan hanya sebagian dari tubuh para korban. Sanford dan kakak perempuan dia, Jessie, bersaksi bahwa Gordon dan ibunya telah menggali kuburan tersebut pada malam hari tanggal 4 Agustus 1928, beberapa minggu sebelum Sanford ditahan. Mereka telah membawa mayat-mayat tersebut ke daerah terpencil, di mana mereka kemungkinan dibakar pada malam hari. Bukti-bukti bisu itu berupa tulang dan darah manusia yang telah berbicara dan menguatkan kesaksian para saksi yang masih hidup. Bukti ini memungkinkan pihak berwenang untuk menyimpulkan bahwa Walter Collins, Winslow bersaudara, dan korban keempat yang tidak diketahui identitasnya telah dihilangkan nyawanya. Saat keduanya di British Columbia menunggu ekstradisi ke California, Sarah mengakui penghilangan nyawa tersebut, termasuk penghilangan nyawa Walter Collins yang berusia 9 tahun. Buat yang belum tahu, ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain kemudian dikembalikan ke negara asal tersangka untuk disidang sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan. Namun, sebelum diekstradisi ke California, Sarah mencabut pengakuannya. Begitu pula Gordon yang mengaku ia telah menghilangkan nyawa lebih dari 5 anak laki-laki. Setelah Sarah dan putranya diekstradisi dari British Columbia ke California, Sarah sekali lagi mengakui telah menghilangkan nyawa Walter Collins. Dia tidak diadili atas pengakuan bersalahnya. Kemudian Hakim Pengadilan Tinggi Morton menjatuhkan hukuman seumur hidup pada tanggal 31 Desember 1928. Sarah tidak dijatuhi hukuman mati karena ia adalah seorang wanita. Selama sidang hukumannya, dia mengklaim bahwa putranya tidak bersalah dan membuat beberapa klaim tentang orang tuanya, termasuk bahwa dia adalah anak dari seorang bangsawan Inggris. Dan plot twistnya adalah Sarah mengaku bahwa sebenarnya dia bukanlah ibu kandung dari Gordon, melainkan Sarah sebenarnya adalah nenek Gordon. Plot twist gak tuh? Sarah mengatakan bahwa Gordon adalah hasil dari hubungan insest antara putrinya dan suaminya. Dia juga mengatakan bahwa sebagai seorang anak, Gordon mengalami perbuatan tidak senonoh oleh seluruh keluarganya. Setelah dijatuhi hukuman seumur hidup, Sarah mencoba menghilangkan nyawanya sendiri dan memohon kepada pihak berwenang untuk tidak mengeksekusi putranya. Katanya, aku saja bisa dapat hukuman seumur hidup atas pengakuanku, mengapa anakku malah tetap mendapatkan hukuman mati? Setelah Sarah mengetahui bahwa putranya yang sebenarnya adalah cucunya ini dijatuhi hukuman mati, ia memohon kepada pihak berwenang untuk memberikannya hukuman mati juga. Namun hal itu tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan tinggi. Sarah menjalani hukumannya di penjara negara Tehachapi dan ia dibebaskan bersyarat pada tahun 1940. 4 tahun kemudian Sarah pun meninggal dunia tepat di tahun 1944. Gordon yang terlibat dalam kasus penghilangan nyawa Walter Collins, namun karena ibunya yang sudah mengaku dan dijatuhi hukuman seumur hidup, negara memilih untuk tidak menuntut Gordon atas kasus penghilangan nyawa Walter Collins. Ada spekulasi bahwa Gordon telah menghilangkan nyawa sebanyak 20 anak laki-laki, tetapi negara bagian California tidak dapat memberikan bukti untuk mendukung spekulasi tersebut. Pada akhirnya, negara bagian hanya mengajukan dakwaan terhadap Gordon atas penghilangan nyawa warga negara Meksiko di bawah umur yang tidak dikenal, dan Winslow bersaudara, yaitu Louis Winslow berusia 12 tahun dan Nelson Winslow yang berusia 10 tahun. Winslow bersaudara tersebut dilaporkan hilang dari Pomona pada tanggal 16 Mei 1928.
Pada awal tahun 1929, persidangan Gordon diadakan di hadapan Hakim George R. Freeman di Riverside County, California. Pada tahun 1928, juri mendengar bahwa dia menculik, menganiaya, menyiksa, dan menghilangkan nyawa Winslow bersaudara dan Headless Mexican pada tahun 1928. Pada tanggal 8 Februari 1929, persidangan yang berlangsung selama 27 hari itu pun berakhir dengan Gordon dinyatakan bersalah atas kasus penghilangan nyawa tersebut. Pada tanggal 13 Februari 1929, Hakim Freeman menjatuhkan hukuman mati padanya dan Gordon digantung pada tanggal 2 Oktober 1930 di penjara negara Quentin saat dia berumur 23 tahun. Kakak perempuan Sanford, Jessie, menjadi curiga dengan surat-surat yang terpaksa dikirim Sanford sepulangnya dari peternakan Gordon. Surat-surat ini meyakinkan keluarga bahwa Sanford dalam keadaan baik-baik saja. Jessie yang merasa curiga ini pergi ke peternakan Winfield dan tinggal di sana selama beberapa hari. Pada malam hari, Sanford memberitahu Jessie tentang kejahatan yang dilakukan di peternakan. Kemudian Jessie menjadi takut pada Gordon dan ia memutuskan untuk pergi meninggalkan peternakan dan kembali ke Kanada. Di sana dia memberitahu konsul Amerika tentang kejahatan yang terjadi di peternakan Winfield. Sanford tidak diadili atas kasus penghilangan nyawa karena asisten jaksa wilayah Loyal C. Kelly sangat yakin bahwa Sanford tidak bersalah. Dia mengatakan bahwa Sanford telah menjadi korban ancaman penghilangan nyawa dan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh Gordon, dan ia tidak bersedia ikut serta dalam kejahatan yang dilakukan di peternakan ayam. Loyal Kelly mengatakan kepada Sanford bahwa ia telah mendapatkan penyelesaian unik atas situasi hukum yang dihadapi oleh Sanford dengan membawanya ke sekolah negeri Whittier di dekatnya, di mana program eksperimental untuk remaja nakal sedang berlangsung. Dia meyakinkan Sanford bahwa sekolah Whittier adalah unik karena misi penuh kasihnya berupa rehabilitasi sejati. Sanford dijatuhi hukuman selama 5 tahun di Whittier State School, yang kemudian hukumannya diringankan menjadi 23 bulan karena dia telah membuat wali amanat terkesan dengan temperamennya, keterampilan kerjanya, dan keinginan pribadinya untuk menjalani kehidupan yang produktif selama hampir 2 tahun berada di sana. Sanford meninggal dunia pada tahun 1991 pada usia 78 tahun dan dimakamkan di pemakaman Woodlawn di Saskatoon, Saskatchewan. Walter Collins yang berusia 9 tahun diculik ketika dia pergi ke bioskop dan tidak pernah kembali lagi pada tanggal 10 Maret 1928. Walter yang tinggal di Lincoln Heights, Los Angeles, awalnya sang ibu Christine Collins dan polisi yakin bahwa musuh dari ayahnya Walter J. Collins yang telah menculik Walter Collins. Karena ayah Walter Collins ini adalah mantan narapidana di penjara negara Folsom yang telah dihukum karena 8 perampokan bersenjata. Hilangnya Walter Collins mendapat perhatian nasional dan pemberitaan negatif serta tekanan dari publik yang semakin meningkat kepada kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini. 5 bulan setelah hilangnya Walter, seorang anak laki-laki yang mengaku Walter ditemukan di DeKalb, Illinois. Surat dan foto saling dipertukarkan sebelum Christine Collins akhirnya membiayai perjalanan anak laki-laki itu dari Illinois untuk dibawa ke Los Angeles. Konferensi pers pun diselenggarakan oleh pihak kepolisian dengan harapan dapat menghilangkan pemberitaan buruk yang mereka terima atas kegagalan mereka dalam menangani kasus ini dan juga kasus lainnya. Polisi juga berharap cerita yang membahagiakan ini bisa mengalihkan perhatian dari serangkaian skandal korupsi yang telah mencemarkan nama baik departemen tersebut. Dalam konferensi pers tersebut, Christine lalu menyatakan bahwa bocah tersebut bukanlah putranya. Dia kemudian diberitahu oleh petugas yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, yaitu Kapten Polisi J.J. Jones, untuk membawa anak itu pulang dengan tujuan mengujinya selama beberapa minggu. Dan Christine pun dengan ragu-ragu ia menyetujui melakukan hal itu. 3 minggu kemudian, Christine kembali menemui Kapten Jones dan bersikeras bahwa anak laki-laki itu bukanlah Walter. Meskipun ia memiliki catatan gigi yang membuktikannya,
Jones kemudian memasukkan Christine ke dalam bangsal psikiatri di Rumah Sakit Los Angeles County berdasarkan kode 12, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk memenjarakan atau melakukan hukuman terhadap orang yang sulit ditangani dan membuat tidak nyaman. Selama penahanan Christine di sana, Kapten Jones selalu menanyai anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki itu mengakui bahwa dia sebenarnya adalah Arthur Hutchins Jr. berusia 12 tahun dan ia seorang pelarian yang berasal dari Iowa. Ia berkata ada seorang gelandangan di kafe pinggir jalan Illinois yang telah memberitahu Arthur tentang kemiripannya dengan anak yang hilang yaitu Walter Collins, sehingga Arthur pun membuat rencana untuk menyamar sebagai Walter. Motifnya adalah agar ia bisa pergi ke Hollywood untuk bertemu dengan aktor favoritnya yaitu Tom Mix. Christine akhirnya dibebaskan 10 hari kemudian setelah Arthur mengakui bahwa dia bukanlah Walter Collins. Christine lalu mengajukan gugatan pada LAPD dan pada tanggal 13 September 1930, Christine memenangkan gugatan terhadap Jones dan dianugerahi $10.800 yang tidak pernah dibayarkan oleh Jones. Sejak saat mendengar Gordon Stewart ditangkap, Christine menjadi berharap bahwa putranya Walter mungkin masih hidup. Ia pun kemudian bertemu dengannya dan melakukan wawancara pertamanya dengan Gordon Stewart Northcote. Dia bertanya kepada Gordon apakah ia telah menghilangkan nyawa putranya, dan setelah mendengarkan kebohongan, pengakuan, dan penyangkalan Gordon yang berulang kali, Christine menyimpulkan bahwa Gordon tidak waras. Karena Gordon sepertinya tidak tahu apakah dia pernah bertemu dengan Walter atau tidak, apalagi menghilangkan nyawanya. Christine masih berpegang teguh pada harapannya bahwa Walter Collins putranya masih hidup. Lalu Gordon mengirimi Christine sebuah telegram sebelum eksekusinya dan dia mengatakan bahwa dia berbohong ketika dia menyangkal bahwa Walter Collins termasuk dari salah satu korbannya. Dia berjanji akan menceritakan yang sebenarnya jika Christine datang sendiri untuk menemuinya. Hanya beberapa jam sebelum eksekusi, Christine mengunjungi Gordon. Namun saat Christine tiba di sana, Gordon menarik kembali pada menit terakhir dan mengaku tidak bersalah atas keterlibatan apapun dalam kasus hilangnya Walter Collins. Christine terus mencari putranya selama masa hidupnya, meski Sarah telah mengaku bahwa ia telah menghilangkan nyawa putranya Walter Collins. Christine mencoba beberapa kali untuk menagih uang yang terutang oleh Jones, termasuk kasus pengadilan tahun 1941, di mana dia berusaha untuk menagih keputusan $15.562 di pengadilan tinggi. Christine meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 1964 pada usia 75 tahun. Louis Winslow yang berusia 12 tahun dan Nelson Winslow yang berusia 10 tahun adalah putra dari Nelson Winslow senior dan istrinya. Anak-anak itu diculik pada tanggal 16 Mei 1928 dari Pomona, California dalam perjalanan pulang dari pertemuan klub kapal pesiar. Gordon yang akhirnya dijatuhi hukuman mati karena menculik dan menghilangkan nyawa mereka. Nelson Winslow memimpin rombongan penggantung ke penjara Riverside County, tempat Gordon ditahan sementara dengan maksud untuk menggantung Gordon setelah persidangannya selesai. Tapi sebelum ia dijatuhi hukuman, polisi meminta massa untuk membubarkan diri. Pada tahun 1993, Arthur J. Hutchins Jr. menulis bagaimana dan mengapa ia menyamar menjadi anak laki-laki yang hilang Walter Collins. Ibu kandung Hutchins meninggal dunia pada tahun 1925 ketika ia berusia 9 tahun dan dia tinggal bersama ibu tirinya Violet Hutchins. Arthur berpura-pura menjadi Walter Collins agar dia bisa menjauh sejauh mungkin dari ibu tirinya. Setelah menempuh perjalanan selama sebulan, dia tiba di DeKalb, Illinois. Ketika polisi membawanya masuk, mereka mulai menanyakan pertanyaan tentang Walter Collins. Awalnya, dia menyatakan bahwa ia tidak tahu tentang Walter, namun ia mengubah ceritanya ketika dia melihat peluang untuk sampai ke California. Arthur meninggal dunia pada tahun 1954. Itulah tadi kisah kasus penghilangan nyawa The Winfield Chicken Coop Murders.
Akibat peristiwa mengerikan itu, Winfield mengubah namanya menjadi Mira Loma pada tanggal 1 November 1930. Perubahan nama itu dilakukan sebagian besar karena pemberitaan negatif seputar kasus penghilangan nyawa tersebut. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Dan kita nih saat berperan sebagai orang tua, jangan sampai lengah mengawasi putra dan putri kita, karena kejahatan itu bisa saja dilakukan oleh orang terdekat. Semoga para korban yang meninggal dunia dalam peristiwa tragis itu diterima di sisi Tuhan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena dukungan kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggirisana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching, dan aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.